Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafni Sofa Cantika dengan NIM 2210036 dari kelas pendidikan ilmu komputer B angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan sebuah tampilan website yang sudah saya buat sebelumnya dengan menggunakan Golang sebagai backend dan React.js sebagai frontend-nya. Lalu, di sini kebetulan saya mendapatkan soal NIM genap yang dimana disuruh untuk membuat sebuah database transaksi keuangan dinamik 18. Nah, sebelumnya saya izinkan share screen terlebih dahulu. Sebelumnya, saya sudah membuat sebuah database dengan nama db_nim_nama_uas dan kelas sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan di dalam soal. Nah, setelah itu saya membuat sebuah tabel yang bernama transaksi keuangan Hafni Sofa. Nah, di sini itu saya menambahkan beberapa atribut atau isi-isinya dari entitas yang sudah saya buat. Nah, di sini entitas yang dibuat itu ada ID, date, deskripsi, amount, status, receiver, jenis kelamin, nomor telepon, serta address. Sorry, maksud saya di sini itu atribut dan isinya itu merupakan entitas. Kebalik, maaf. Nah, di sini itu ditentukan untuk membuat 5 database terlebih dahulu. Tetapi di sini saya sudah membuat 6 dikarenakan saya mencoba untuk menjalankan fungsi CRUD-nya itu. Nah, di sini saya akan menunjukkan sebuah tampilan websitenya, yaitu seperti ini. Nah, di sini itu akan menampilkan entitas serta atribut yang sudah kita buat pada tabel transaksi keuangan Hafni gitu. Nah, gimana sih cara membuatnya? Di sini kan kita memakai backend-nya Golang. Maka dari itu kita harus menghubungkan database tersebut dengan Golang agar bisa saling terkoneksi gitu kan. Dan kita juga akan hubungkan dengan frontend-nya itu React.js agar menjadi sebuah tampilan website yang menarik. Nah, di sini itu kita buka dulu VS-Code-nya. Nah, di sini saya kemarin buat fungsi routers. Fungsi router ini berfungsi untuk menjalankan sebuah CRUD, di mana saya menggunakan API reports atau get reports ini sebagai untuk menampilkan beberapa list database yang sudah saya buat. Terus create report ini untuk menambahkan sebuah transaksi atau data transaksi baru, serta get report ini untuk menampilkan atau memview gitu kan berdasarkan ID. Sama seperti update dan delete. Nah, setelah itu di MainGo-nya ini kita hubungkan dengan service transaction, di mana service transaction ini tinggal kita panggil-panggil tuh fungsi CRUD-nya tadi dan kita sambungkan ke localhost ini agar bisa kita cek atau kita coba gitu kan di Thunder Client maupun di Postman. Nah, setelah itu jangan lupa untuk mengatur FJS-nya karena apa? Di sini itu pet ini merupakan sebuah halaman yang akan nge-redirect ke list transaction, terus add ini akan nge-redirect ke create. Kalau pet yang ini dia akan yang ini dia akan redirect ke file create juga sama, tetapi dia akan mengupdate per ID gitu. Nah, untuk selanjutnya ini ada view. Di sini juga akan menampilkan per ID-nya juga. Oke, kita mulai terlebih dahulu untuk menjalankan fungsi atau MainGo-nya. Di sini kita pindah dulu ke folder backend, lalu kita go run MainGo. Nah, sambil menunggu, kita menambahkan terminal untuk kita masuk ke dalam front-end-nya. Kita cd front-end. Nah, di sini kita diminta untuk allow aja. Karena untuk mengaktifkan atau mengkoneksikan antara
si backend-nya ini dengan website. Terus kita masuk lagi menggunakan front-end. Lalu kita npm start. npm start ini untuk menampilkan sebuah website yang sudah saya buat menggunakan React.js. Nah, setelah itu dia akan menampilkan sebuah transaksi gitu kan yang sudah saya tampilkan di awal. Sambil menunggu saya menjelaskan untuk di sebuah codingannya. Di sini saya ada file create. File create di sini sudah jelas gitu kan sebagai create untuk menambahkan sebuah database baru dan untuk mengupdate sebuah database tersebut. Dan di sini saya menambahkan alert untuk mengirimkan sebuah pesan gitu kan. Kalau misalnya transaksi itu sudah maksudnya sudah tambah gitu kan secara sudah kita masukkan data-datanya lalu kita sudah klik save. Nah, maka alert tersebut akan ditampilkan dan akan memberikan teks yaitu sukses gitu. Tandanya data tersebut sudah berhasil masuk ke localhost gitu. Terus sama seperti update. Nah, di sini tuh ada change ini untuk memanggil beberapa atribut-atributnya. Nah, di sini juga saya menggabungkan CSS-nya itu ke dalam satu file saja agar tidak terlalu banyak CSS. Tuh. Nah, ini untuk create-nya. Ini ada button-button yang akan nge-redirect gitu kan ke halamannya masing-masing. Nah, di sini juga ada folder list, maksud saya file list. File list di sini juga untuk menampilkan sebuah data transaksi gitu. Di sini kita memanggil namanya fungsi ya. Fungsi add transaction ini yang akan kalau kita klik gitu, klik button transaction, add transaction, dia akan redirect ke halaman create-nya. Sama seperti edit, ini untuk update, view juga untuk melihat secara detail gitu sebuah data transaksinya. Sama seperti tadi saya memasukkan CSS-nya ke dalam satu file. Nah, di sini itu untuk mengatur garis-garis agar menjadi warna hitam. Yang sama, terus yang view juga. Nah, fungsi header komponen ini kenapa saya masukkan di sini? Karena saya akan memunculkan header pada halaman create maupun di halaman view saja. Nah, setelah itu saya memasukkan background untuk di tampilan website itu saya hanya menambahkan body di CSS-nya ini. Lalu kita panggil foto atau dokumen yang ingin Anda masukkan juga ke dalam website gitu. Oke, lanjut aja kita ke websitenya gitu. Nah, di sini kan kita sudah menampilkan beberapa atribut serta entitas yang terdapat dalam dalam tabel transaksi keuangan dan Happy Sofa. Dan di sini juga saya sudah menghubungkan di MindGo-nya itu ada nama database saya gitu kan yang sudah saya buat sebelumnya. Serta kalau misalnya kita mau memasukkan create maupun update, itu kita harus menambahkan nama tabel yang sudah kita buat juga agar bisa saling terkoneksi gitu. Nah, lanjut saja kita masuk ke dalam websitenya. Nah, di sini kayak saya akan mencoba sebuah atau menambahkan database baru gitu kan. Kita pencet klik add button. Nah, di sini akan redirect ke path yang tadi sudah diarahkan gitu kan. Nah, di sini juga saya menampilkan header agar tampilannya lebih menarik dan menggunakan text animation. Dia akan memunculkan secara berjalan gitu. Nah, kita kalau misalnya kita memasukkan nih datanya belum lengkap bisa ya. Lewat
Bila kita belum memasukkan semua, maka itu akan menampilkan alert kalau misalnya kita harus mengisi semua datanya terlebih dahulu gitu. Ya udah, sini kita masukkan data-datanya. Kita select juga di sini karena kita tadi memakai atribut enum gitu kan pada saat kita memasukkan status, maka di sini bisa dipilih gitu kan, mau kredit ataupun ke debit. Di sini kita masukkan harganya, misal 500.000. Enggak, 200.000. Terus kita masukkan di sini receivernya atau penerimanya. Sini saya mau memasukkan ini jenis kelamin, memasukkan nomor telepon, lalu kita masukkan alamatnya. Nah, setelah kita memasukkan beberapa data ini, kita akan save saja, dan alert itu akan memberikan pesan kalau misalnya data yang sudah kita tambahkan itu setelah berhasil gitu. Nah, di sini itu saya memakai nomor telepon ini sebagai ID. Kenapa langsung kedua-dua? Karena saya sudah menambahkan beberapa data-data yang sebelumnya saya masukkan di situ. Kalau misalnya kita mau rapi, kita masuk aja ke XMPP, lalu ke PHP My Admin, kita ganti di sini, kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini kan terdapat 22 ya. Di sini kita ganti saja menjadi 8 agar terurut secara bagus gitu kan. Nah, di sini juga kita refresh. Maka tampilannya akan berubah menjadi angka yang sudah terurut. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjalankan fungsi CRUD. Tadi kan udah create gitu kan. Terus read juga sudah di dalam tampilan listnya ini. Sekarang kita mau update. Di sini saya akan mengupdate misal nomor 3. Nah, di sini saya akan mengupdate ini. Sebuah deskripsinya yaitu sewa fakultas. PSD, misal. Nah, di sini saya save saja, dan sama seperti create gitu kan, akan menampilkan sebuah alert yang dimana memberikan pesan bahwa update yang sudah kita masukkan itu berhasil kita inputkan. Nah, setelah itu di sini kita bisa melihat ya bahwa data itu sudah terupdate secara otomatis. Nah, di sini juga kita bisa memview atau melihat satu persatu detail data transaksinya, tapi berdasarkan ID yang tadi sudah kita buat gitu. Kita atur. Nah, di sini ada button view, kita pencet aja. Di sini akan menampilkan sebuah ID-nya, receiver, date atau tanggal, terus jenis kelamin, deskripsi, nomor telepon, amount, address, serta debit atau status gitu. Nah, di sini tuh urutannya seperti ini ya, kayak ID, date, deskripsi, amount, status, lalu ke sini. Gitu. Nah, bila kita back, kita akan kembali ke halaman list. Nah, di sini juga kita bisa menghapus sebuah data berdasarkan ID-nya juga. Nah, di sini misal saya akan menghapus nomor 8 gitu kan. Bila kita pencet button delete, di sini tuh akan menampilkan sebuah pesan apakah data ini tuh sudah pasti atau yakin akan kita hapus. Bila kita hapus itu, data tersebut akan terhapus secara permanen, tidak bisa dikembalikan kembali. Tetapi kalau kita tidak yakin untuk menghapus datanya, kita bisa pencet button cancel. Nah, di sini itu data akan tetap tersimpan gitu dengan baik. Nah, oke, coba kita delete. Di sini kita pencet klik delete. Nah, data tersebut sudah berhasil kita hapus dari sebuah list, dan kita lihat juga di localhost-nya. Nah, terlihat data yang dengan ID 8 tadi sudah terhapus. Setelah itu di sini saya juga menggunakan fitur search
kita di sini bisa men-search date, deskripsi, amount, status, receiver, nomor telepon, address. Nah, di sini coba saya mau men-search itu dari address terlebih dahulu. Di sini. Nah, saya men-search UPI dan ternyata alamat yang berlokasi di UPI itu ada di ID nomor 3 sama 4. Maka yang ditampilkan hanya ID 3 dan 4 saja. Bila kita men-search berdasarkan deskripsi, misal dana, nah, data yang ditampilkan itu akan keluar, tapi berdasarkan deskripsinya aja gitu. Nah, sudah seperti itu. Sekian dari saya. Dan di sini juga saya bila di refresh gitu kan, ini tuh dia ngezoom gitu. Nah, sekian juga dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.